Kan Nabila Baik, Ibu izin share screen ya, share Bu. screen ya. Iya. Dibuka kameranya ya Nabila ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu, saya mulai. Oke, silakan. Selamat pagi, Bu Desi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Struktur dan Faktor Lainnya Terhadap Perataan Laba pada Perusahaan Non-Keuangan di BI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 2019-50377 dengan NIRM 2019-3366340350-349. Saya akan membahas latar belakang pengembangan penelitian, grand teori, penelitian terdahulu, jenis penelitian, dan proksi variabel. Yang pertama saya akan membahas latar belakang di mana saya memuat laporan keuangan di mana memiliki arti yaitu sebagai sarana komunikasi dari suatu perusahaan yang memuat sumber informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Oh ya, sebentar. Diatur waktunya 15 menit maksimum ya. Jadi kamu Baik. mulai 10.20 selesai 10.35 ya. 10.35 Ya, ini baik. kalau bisa termasuk saya. Gitu ya. Ya, baik, Ibu. Oke, silakan. Lalu laporan keuangan ini menjadi ukuran untuk menilai kinerja perusahaan karena kinerja suatu perusahaan ini akan menentukan nilai pasar perusahaan dan minat investasi investor pada perusahaan tersebut. Lalu sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi, biasanya si investor ini kan melihat laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Jadi berhubungan karena laporan keuangan ini jadi pengukur kinerja perusahaan dan keputusan investasi, menyebabkan terjadinya disfungsional behavior, di mana disfungsional behavior ini yaitu perilaku yang tidak semestinya, di mana manajemen ini menyadari pentingnya laporan keuangan yang terkait informasi laba, sehingga si manajemen ini melakukan disfungsional behavior. Lalu lanjut ke isu penelitian, di mana saya menggunakan PT Hansen International Tbk, di mana pada tahun 2016 PT Hansen ini melakukan manipulasi laporan keuangan terkait penjualan kafling siap bangun Kasiba dengan nilai gross 732 miliar yang mengakibatkan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahunan 2016. Lalu pengembangan penelitian yang saya gunakan yaitu jurnal replikasinya yaitu dari Alexander 2019 yang menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, cash holding, dan penghindaran pajak. Lalu saya menambahkan variabel independen lain yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, financial leverage, dividend payout ratio dari jurnal Putri et al. 2020, lalu variabel independen lagi dari nilai perusahaan dari jurnal Megarani et al. 2019. Lalu tahun penelitian yang saya gunakan itu 2019 sampai 2021. Objek penelitiannya yang sebelumnya itu perusahaan manufaktur, lalu penelitian yang sekarang itu perusahaan non-keuangan. Lalu rumusan masalah, di sini apakah pemilikan manajerial, kepemilikan publik, cash holding, penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, financial leverage, dividend payout ratio, dan nilai perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BI. Lalu tujuan penelitian yang saya gunakan, tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang tadi saya telah sebutkan. Lalu manfaat penelitian pada penelitian saya itu ada 3, yaitu bagi perusahaan. Yang pertama bagi perusahaan di mana diharapkan menjadi acuan dalam memberikan gambaran dan masukan terkait
dengan permasalahan mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, cash holding, penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, financial reference, dividend payout ratio, dan nilai perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, meningkatkan kinerja perusahaan, dan agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, bagi praktisi, di mana diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan harga, tidak hanya melihat laba dengan grafik yang stabil yang dilaporkan oleh perusahaan, namun perlu dilihat juga kualitas laba tersebut. Lalu yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber informasi agar mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu masuk ke grand teori, saya menggunakan agency teori karena agency teori ini menjelaskan hubungan kontrak antara satu atau lebih orang prinsipal dengan mempekerjakan orang lain atau agent untuk menjalankan suatu perusahaan suatu pekerjaan dengan diberikannya wewenang pengambilan keputusan, di mana prinsipal ini yaitu pemilik perusahaan dan agen ini prinsipal ini manajemen dan agen ini pemilik perusahaan. Lalu masuk ke penelitian terdahulu, di mana saya menggunakan yang pertama itu Alexander 2019, yang kedua Putri et al. 2020, yang ketiga Megarani et al. 2019, yang keempat Nanda Ayunika dan Yandaya 2018. Lalu yang kelima ada Arum et al. 2017, yang keenam ada A. Anwar dan Gunawan 2020, yang ketujuh ada Mautama dan Astika 2020, yang kedelapan ada Handoyo dan Fatu Rizky 2018, yang ke-9 adalah Haya 2017, yang ke-10 Saputra dan Agustus 2022, yang 11 ada Putra dan Suwardana 2016. Lalu di sini model penelitian pada pertanyaan saya seperti ini. Lalu masuk ke pengembangan hipotesis, di mana hipotesis pertama terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap perataan laba. Hipotesis kedua terdapat pengaruh kepemilikan publik terhadap perataan laba. Hipotesis ketiga terdapat pengaruh cash holding terhadap perataan laba. Hipotesis keempat terdapat pengaruh penghindaran pajak terhadap perataan laba. Hipotesis kelima terdapat pengaruh profitabilitas terhadap perataan laba. Hipotesis keenam terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Hipotesis ketujuh terdapat pengaruh financial reference terhadap perataan laba. Hipotesis ke-8 terdapat pengaruh dividen payout ratio terhadap perataan laba. Hipotesis 9 terdapat pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba. Lalu bentuk penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu penelitian kausalitas yang memiliki arti untuk menguji apakah satu variabel ini mempengaruhi variabel lain dengan variabel lainnya berubah, sehingga variabel lainnya berubah. Tujuan penelitian kausalitas ini untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen, diantaranya yang digunakan pada penelitian saya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, cash holding, penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, financial reference, dividend payout ratio, dan nilai perusahaan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Yang saya gunakan itu perataan laba. Lalu sampel yang saya gunakan itu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BI periode 2019-2021. Lalu teknik pengambilan sampel yang saya gunakan itu proportive sampling karena digunakan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan harapan di sampel ini itu benar-benar efektif untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian. Lalu di mana kriteria pengambilan sampel ini ada 6. Yang pertama, perusahaan sektor non-keuangan yang secara konsisten terdaftar di BI selama 2016 sampai dengan 2021. Yang kedua, ada perusahaan sektor non-keuangan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lambat tanggal 31 Desember selama tahun penelitian 2016 sampai dengan 2021. Yang ketiga, ada perusahaan sektor non-keuangan yang secara konsisten menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah pada periode 2016 sampai dengan 2021. Yang keempat, perusahaan sektor non-keuangan yang secara konsisten memperoleh laba yang tidak mengalami kerugian secara signifikan selama periode 2016 sampai dengan 2021. Yang kelima, ada perusahaan sektor non-keuangan yang memiliki data kepemilikan manajerial selama tahun 2016 sampai dengan 2021. Lalu yang keenam, perusahaan non-keuangan yang secara berkala membagikan dividen kepada investor selama tahun 2016 sampai dengan 2021. Lalu kita masuk ke proksi variabel. Yang pertama itu variabel dependen.
Perataan laba yang memiliki arti suatu tindakan manipulasi data oleh manajemen yang dilakukan untuk memperlihatkan laba stabil pada laporan keuangan perusahaan yang diukur menggunakan indeks Excel, yaitu kovarian variasi delta I dibagi kovarian variasi delta S yang mengacu pada jurnal Alexander 2019. Lalu masuk ke kepemilikan manajerial, yaitu memiliki arti struktur kepemilikan yang diukur dengan proporsi kepemilikan saham atau equity yang dimiliki oleh komisaris, dewan direksi, dan manajemen yang dihitung menggunakan total saham yang dimiliki manajer, direktur, dan komisaris dibagi total saham perusahaan yang beredar yang mengacu pada Alexander 2019. Lalu kepemilikan publik yang memiliki arti persentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat yang merupakan pihak eksternal perusahaan yang dihitung dengan total saham yang dimiliki publik dibagi total saham perusahaan yang beredar yang mengacu pada jurnal Alexander 2019. Lalu cash holding yang diartikan sebagai total kas maupun setara kas perusahaan yang dimiliki yang dihitung dengan kas ditambah setara kas dibagi total aset mengacu pada Alexander 2019. Lalu penghindaran pajak di mana memiliki arti upaya untuk menghindari pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan dan menggunakan strategi pajak yang digunakan tanpa melanggar hukum yang berlaku, yang dihitung menggunakan effective tax rate yang dirumuskan current tax expense dibagi income before tax yang mengacu pada jurnal Alexander 2019. Lalu profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam kaitannya dengan penjualan total aset dan ekuitas yang dihitung menggunakan ROA, yaitu net income dibagi total aset yang mengacu pada jurnal Putri et al. 2020, lalu ukuran perusahaan di mana skala ukuran perusahaan diklasifikasikan dalam berbagai cara termasuk total aset, total pendapatan, kapitalisasi pasar, jumlah pekerja, dan sebagainya. Nirwan dan Amin 2020, halaman 228, di mana diukur menggunakan LN total aset yang mengacu pada Putri et al. 2020. Lalu financial leverage yang menggunakan presentase perusahaan dalam hal penggunaan utang untuk membiayai investasi dan aktivitas operasional, yaitu Nirwan dan Amin 2020 halaman 227 yang dihitung menggunakan DAR total liabilities dibagi total aset mengacu pada Putri et al. 2020. Lalu dividend payout ratio yaitu rasio besar keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, yaitu Apriliana 2015 halaman 4 yang dihitung menggunakan dividen per share dibagi earning per share yang mengacu pada jurnal Putri et al. 2020. Lalu nilai perusahaan yang merupakan pandangan investor terhadap suatu perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Wulan Riyadi 2018 halaman 59 yang dihitung menggunakan market share price dibagi book value per share yang mengacu pada jurnal Megarani et al. 2019. Lalu teknik pengumpulan data di mana pada penelitian saya yang digunakan itu data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan keuangan dan data laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang berakhir pada 31 Desember dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Data tersebut diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Lalu masuk ke uji hipotesis, di mana ujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian saya itu model regresi logistik. Regresi logistik ini dipilih karena variabel dependen yang saya gunakan itu yaitu perataan laba merupakan variabel dummy mengacu pada Alexander 2019. Adapun persamaan regresi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama sebagai berikut: ln dalam kurung P dibagi 1 min P yang memiliki keterangan perataan laba, lalu konstanta ditambah beta 1 kepemilikan manajerial ditambah beta 2 kepemilikan publik ditambah beta 3 cash holding ditambah beta 4 pajak penghindaran ditambah beta 5 itu profitabilitas ditambah beta 6 itu ukuran perusahaan ditambah beta 7 yaitu financial leverage, lalu ditambah beta 8 itu dividend payout ratio ditambah beta 9 itu nilai perusahaan ditambah error. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada yang kurang, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila ya, tepat waktu ya. Terus PPT-nya untuk definisi operasionalnya yang saya perhatikan sudah sesuai ya dengan pengukuran rumusnya. Cuman yang perlu diperhatikan ya Nabila, mungkin bisa kamu catat atau nanti kamu dengar rekamannya ya. Ya,
subbab penulisan di bab 2 itu juga masih nggak sesuai dengan subbabnya. Jadi ya saya lihat kamu masih tidak sesuai dengan subbabnya. Jadi misalnya kalau bab 2 ini memuat mengenai teori induknya apa ya. Ini hari ini yang saya panggil ini ada salah satu yang memuat grand teori ya. Sebutin grand teorinya itu apa? Misalnya teori keagenan kah, dividen irrelevant teori kah, atau teori signaling. Jadi harus disebutin, jangan ngomongin grand teori aja gitu ya. Grand teorinya apa? Terus kata-kata asingnya dimiringkan ya Nabila ya. Penulisan kutipan juga diperbaiki. Jadi menggunakan kata dalam itu kalau bisa dihindari. Kalau kamu bisa dapat jurnalnya ya kamu cari jurnalnya. Kalau enggak, misalnya seperti yang dinyatakan oleh ini pada ini gitu ya. Itu boleh tapi sesekali. Tapi kalau bisa kamu cari jurnal aslinya gitu ya. Layout penulisan diperbaiki, perhatikan penulisan satu paragraf minimal 2 kali titik. Ya, jadi jangan, terutama di penelitian terdahulu nih, karena dibagi-bagi antara pengaruh positif, pengaruh negatif, dengan tidak berpengaruh, maka pengaruh negatifnya karena sedikit ya, jadi dia cuma satu paragraf aja gitu. Ya kalau bisa dicari lagi ya, nanti untuk proposal skripsi di UAS, kamu harus tambahkan lagi itu jurnalnya. Perhatikan cara mengutip atau kutipan ya, terutama nih karena dia mengambil dari Mendeley, jadi kurung buka kurung tutupnya itu nggak dibuang. Misalnya menurut ini, nah menurut ini itu kan menurut Monica misalnya, menurut Monica tahun 2013 ya kurung buka sebelum Monikanya harus dibuang gitu ya, nanti edit manually gitu ya, kecuali kamu taruhnya misalnya ada kalimat dulu baru Monica 2013 gitu ya. Jadi tolong perhatikan ya, kamu baca kembali tulisan kalian, jangan sampai antara kutipan itu nyambung. Jadi misalnya menurut Monica tahun 2013 menyatakan gitu ya. Ada juga menurut Monica 2013 free cash flow gitu. Apa ini? Antara Monica dengan free cash flow itu ada apa? Kata sambungnya gitu ya. Terus cara menulis susunan kalimat juga diperhatikan. Itu aja Nabila ya. Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup, Bu. Oke ya, tolong diperbaiki ya. Oke, aplaus buat Nabila. Selanjutnya